Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga final sepak bola SEA Games 2023 antara Indonesia versus Thailand. Tim Garuda Muda berhasil meraih emas setelah penantian 32 tahun lamanya. An Asu Indra Syafri berhasil mengandaskan perlawanan sengit dari Thailand dengan skor akhir 5-2. Meskipun perayaan timnas sempat tertunda di akhir babak kedua yang diwarnai drama salah pengertian terhadap bunyi peluit wasit dan menganggap pertandingan selesai yang berujung pada gol penyama kedudukan bagi tim Gajah Putih tersebut. Drama juga nggak selesai di sini, karena ada perkelahian di bench yang membuat Komang serta penjaga gawang Thailand kena kartu merah. Pun begitu, di masa extra time, Indonesia nggak butuh waktu lama untuk kembali unggul lewat Irfan Jawari dan berhasil kill the game akhiri laga dengan skor telak 5-2 setelah Thailand bermain dengan 9 pemain. Bagi Indra Syafri, gelar ini merupakan ketiga kalinya ia berhasil menaklukkan Asia Tenggara di 3 turnamen berbeda, semakin memantapkan kiprahnya sebagai pelatih sukses di timnas kelompok umur. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Timnas Indonesia masih dengan formasi yang sama, 4-3-3 dengan satu pivot dan 2 pemain sebagai nomor 8. Susunan pemainnya pun nggak banyak berbeda dengan laga semifinal versus Vietnam. Hanya ada 2 perubahan, yaitu Haikal Al-Hafiz starter sebagai bek kiri, gantikan Arhan. Dan Muhammad Taufani, sang penentu kemenangan di laga versus Vietnam, starter menggantikan Ananda Raihan. Sementara itu Thailand bermain dengan formasi 4-4-2 flat. Di 15 menit awal laga, timnas dengan pressingnya di area cukup tinggi berhasil menghambat build up Thailand. Dengan shape 4-1-3-2, pressure terdepan timnas akan menutup akses ke tengah dan mengarahkan build up lawan ke sisi sayap yang disusul dengan winger timnas yang akan melakukan pressing agresif. Mekanisme ini disebut pressing trap atau menjebak pemain lawan di area sempit guna merebut bola. Dengan taktik ini, timnas beberapa kali berhasil merebut possession dari lawan. Memang di laga ini, pressing timnas jadi senjata yang merepotkan Thailand. Timnas sendiri di fase build up relatif bisa mengeliminasi blok press Thailand. Di fase ini, seringkali menggunakan shape 2-1 dengan 2 center back dan 1 gelandang di depannya. Namun, salah satu dari gelandang timnas yang bermain di posisi nomor 8 yaitu Taufani atau Marcelino akan drop atau bergerak turun sebagai opsi progresi dari back dan berperan untuk mengalirkan bola ke lini depan. Pun begitu, selain sebagai konektor antar lini belakang ke depan, gelandang timnas juga bisa berperan sebagai decoy atau mengikat gelandang lawan dan buka ruang di tengah untuk diekspos oleh pemain lainnya. Pada fase attacking atau kreasi peluang, 2 winger timnas lebih sering masuk ke area half space. Sisi sayap akan diisi oleh fullback yang bergantian naik. Jika fullback kanan yang naik, maka fullback kiri akan berada di belakang. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga rest defense atau struktur bertahan agar nggak terekspos serangan balik lewat sisi sayap. Kunci dari attacking timnas adalah positioning pemainnya yang selalu berdekatan, sehingga akan tercipta koneksi yang memungkinkan mereka untuk melakukan link up atau kombinasi 1-2 guna menembus pertahanan Thailand. Pun begitu, 2 gol timnas di babak pertama bermula dari situasi bola mati. Gol pertama dari situasi throw in di mana lemparan jauh yang dilakukan oleh Dewangga berhasil disambut oleh Sananta yang berhasil lolos dari marking back Thailand. Lagi-lagi throw in jadi senjata timnas. Dilakukan dengan lemparan yang cukup deras ke dalam kotak penalti. Selanjutnya di gol kedua bermula dari drop ball yang dilakukan oleh wasit. Rido lalu melakukan long pass jauh ke belakang yang mampu dijangkau oleh Sananta. Menggunakan work rate-nya berhasil memenangkan duel dengan bek Thailand. Gol ini sempat menuai protes dari Thailand yang menganggap ini merupakan tendangan fair play. Seperti di laga sebelumnya versus Vietnam, setelah unggul timnas menurunkan blok pressnya ke blok medium.
Hal ini membuat Thailand bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka banyak menargetkan ruang di depan backline atau pertahanan timnas untuk diekspos. Namun hal ini masih bisa diantisipasi dengan salah satu back yang step up atau naik. Yang menjadi poin penting saat center back naik adalah mereka harus memastikan bola nggak lepas. Karena jika lepas, ruangnya ditinggal oleh back tadi rawan terekspos. Di klip sebelumnya terlihat beberapa kali bola lepas, namun masih bisa diamankan oleh pemain lain. Hal ini yang coba diekspos oleh Thailand. Saat center back timnas naik, akan ada satu pemain Thailand yang bergerak mengekspos ruang yang ditinggal center back timnas tadi. Pun begitu, Thailand berhasil comeback kejar ketertinggalan, juga manfaatkan bola mati. Gol pertama dari corner kick. Anand, striker Thailand, lepas dari penjagaan Bagas dan bisa melompat lebih tinggi mengungguli pemain-pemain timnas di dekatnya. Eksekusi umpannya juga sangat akurat. Gol kedua terjadi di akhir injury time. Rido kalah duel dan terlihat pemain timnas di kotak penalti terlalu fokus dengan bola. Jarak antara Rio Fahmi dan Ferrari pun cukup jauh sehingga pemain Thailand, Yutsakon Burapa, bisa merangsek masuk dan melesakkan tembakan keras yang nggak mampu dihalau oleh Hernando. 2-2. Di babak extra time, kedua tim sama-sama bermain dengan 10 pemain. Nggak butuh waktu lama, 1 menit extra time berjalan, timnas kembali unggul. Berkat pressing yang dilakukan oleh blok press timnas, memaksa pemain Thailand melakukan back pass yang berujung blunder, dan gak disia-siakan oleh Irfan Jauhari yang sangat tenang melakukan finishing. Gol ini memicu perkelahian antara pemain dan staf pelatih kedua tim yang berujung di kartu merahnya Komang dan kiper Thailand. Di tengah tensi pertandingan yang meningkat, pemain timnas bisa menjaga ketenangannya guna mempertahankan keunggulan. Ketenangan inilah yang membuat Rio Fahmi bisa melakukan flick melewati bek Thailand yang berujung dengan pelanggaran kepadanya dan kartu kuning kedua untuk bek Thailand, Jonathan Kimdi. Dengan keunggulan jumlah pemain ini, timnas berada di atas angin dan berhasil kill the game cetak 2 gol tambahan melalui Fajar dan Beckham di babak kedua extra time. Meski akhirnya berhasil menang, namun ada beberapa catatan di mana seharusnya dengan decision dan finishing yang lebih baik, timnas bisa saja kill the game lebih cepat. Di klip ini contohnya, masih ada pemain kosong yang bisa diumpan alih-alih melakukan shot dari luar kotak penalti. Di saat kedudukan 2-1, timnas juga mendapatkan counter attack cukup terbuka yang gagal dimaksimalkan karena kontrol yang terlalu jauh dari Witan. Bagaimanapun, kemenangan ini sangat layak diapresiasi, baik itu jajaran pelatih dan pemain. Salah satu faktor lainnya adalah stamina, terutama terlihat jadi kunci juga. Timnas bisa memainkan pressing intensitas tinggi sehingga mampu meraih medali emas ini. Selamat Garuda Muda!